قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Aisar Tafasir atau Tafsir Al-Aisar, membahas surat Ali Imran dari ayat 187 hingga 159 insyaallah taala. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah kita langsung membahas mulai dari ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut perjanjian. Mitsaq di sini adalah perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Kepada siapa mitsaqnya? Siapa mitsaqnya? Alladzina utul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah menuntut perjanjian yang telah mereka ucapkan kepada Allah. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Apa perjanjiannya? Agar kalian tubayyinunnahu, yaitu menjelaskan perihal apa yang ada di kitab mereka kepada orang-orang. Wala taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran yang ada di kitab kalian. Ya. Jadi itu perjanjiannya, dan itu perjanjian untuk semua orang yang berilmu di kalangan sekarang pula, di kalangan kaum muslimin. Perjanjian kepada Allah untuk menjelaskan kepada umat hakikat sebenarnya, hukum yang benar, akidah yang benar. Dan janganlah akidah yang benar atau hukum yang benar itu disembunyikan. Kalau seperti itu kelakuannya, maka ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi terutama, disembunyikan. Dan kebanyakan sikap menyembunyikan ilmu itu demi dunia, karena ada bagian dunia yang ingin diraih. Makanya ada ulama disebut sebagai murni ulama daulah, ulama untuk kemaslahatan negeri semata. Jadi apa yang didiktekan oleh penguasanya
maka akan diterbitkan hukum yang selalu selalu selaras dengan keinginan penguasa tersebut, padahal bertentangan dengan kebenaran. Maka ini bukan ulama rabbani. Ada sebaliknya ulama yang mengikuti hawa nafsu masyarakat semata. Apa-apa yang disukai oleh kebanyakan orang, maka ulama ini akan menerbitkan fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu keumuman masyarakat. Ini juga bukan ulama rabbani. Adapun ulama rabbani adalah yang menjelaskan kebenaran apa adanya tanpa ada keinginan dunia dari penjelasan tersebut, dan tidak menyembunyikan kecuali darurat. Dan itu pun bukan karena dunia, mungkin karena keselamatan jiwanya terancam, ya. Maka setelah Allah Ta'ala menuntut perjanjian mereka, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila. Fanabadhuhu, mereka malah justru alqawhu wa farahuhu, yaitu melempar kebenaran tersebut, wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung mereka, ke belakang diri mereka. Artinya di sini justru mereka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, walakinnahum katamuhu wa nabadhuhu wara'a dhuhrim falam yaltafitu ilaihi washtaru bihi thamanan qalila wastabdalu bidzalika thamanan qalila wa huwa al-jah wal mansib wal mal. Mereka justru apa? Melanggar perjanjian mereka kepada Allah. Ilmu yang benar tidak dijelaskan, bahkan disembunyikan. Washtaru bihi thamanan qalila, mereka kemudian membeli dengan ilmu tersebut harga yang sedikit. Jadi kebenaran dan ilmu ini udah tinggi harganya, tapi justru mereka menukar ilmu itu dengan thamanan qalila. Thaman artinya harga, qalil sedikit, ya, price atau cheap price, ya, harga yang sangat sedikit, yaitu al-jah wal mansib wal mal. Al-jah artinya jabatan, ya, mansib juga serupa dengan itu, popularitas dan juga jabatan di antara manusia, wal mal, harta. Allah menyebutkan bahwasanya hal-hal seperti ini di sisi Allah merupakan thamanan qalila. Maka kalau kita melihat ada orang berambisi untuk mempunyai jabatan di umat, maka dia sedang mencari harga yang rendah. Ini sesuai dengan dalil, harga yang rendah. Sudah di dunia dapat harga yang rendah, belum lagi di akhirat hisabnya itu sangat besar atau banyak. Ya, thamanan qalila. Jadi menjual ilmu untuk mendapatkan apa? Dunia. Dan ini harus betul-betul dicermati oleh kita, diri kita kaum muslimin. Kalau betul-betul kita mau menuntut ilmu, tidak usah ada apa-apanya di dunia, khalas. Tuntutlah ilmu, khalas. Untuk apa? Untuk beramal, untuk selamat di akhirat. Bukan untuk apa? Untuk mencari thamanan qalila. Kalaupun mendapatkan thamanan qalila dari ilmu tersebut, itu bukan karena dia mencarinya, karena itu mungkin fadilah dari Allah, rizki dari Allah Ta'ala. Bukan karena dia mencari, menuntutnya, kemudian sampai tergopoh-gopoh untuk meraihnya, tidak. Melainkan yang dicari adalah amalan saleh dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washtaru bihi thamanan qalila. Di sini kata Syekh Abu Bakar, wa dhamma Allahu ath-thamana al-qalila faqala fa bi'sa ma yashtarun. Allah kemudian mencela harga yang rendah tersebut, yaitu dunia tersebut, dengan mengatakan fa bi'sa ma yashtarun, betapa jeleknya yang mereka beli, yaitu mereka membeli dunia dengan kebenaran, membeli dunia dengan ilmu mereka. Ini juga hal yang harus diperhatikan untuk setiap orang yang berdakwah dengan skala apapun, baik skala nasional atau daerahnya, bahkan sampai keluarganya. Kalau misalnya dakwahnya dia untuk mendapatkan thamanan qalila, maka tidak ada keberkahan di dakwahnya, dan akan ada nanti kesan atau bahkan sebenarnya menutup-nutupi kebenaran dan menghamparkan kepada penguasa hal yang sesuai dengan syahwat politik.
dan menampakkan kepada masyarakat hal yang sesuai dengan hawa nafsu keumuman orang awam. Seperti itu. Karena takut nggak diundang lagi, takut ratingnya turun, popularitasnya turun, nggak masuk TV lagi, nggak laku lagi YouTube-nya, nggak ada yang mau dengar ceramahnya, maka nggak bakal istiqomah orang seperti ini di atas kebenaran. Melainkan istiqomahnya di atas apa? Di atas niatan thamanan qalila. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzabi wa lahum 'adzabun alim." Janganlah engkau menyangka alladzina yafrahuna bima ataw, menyangka terhadap orang-orang yang yafrahuna bima ataw, berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Bima ataw, berbangga dengan apa yang mereka lakukan dari apa? Asyarr wal fasad, dari keburukan dan juga kerusakan. Dengan apa? Bitahrifi kalamina, dengan membelok-belokkan kalam Allah Subhanahu wa taala, wa tabdili awamirina, dan mengganti perintah-perintah kita, wa taghyiri syara'i'ina, dan mengubah-ubah syariat kita. Mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Mereka di sini orang Yahudi, tapi ibrahnya juga untuk orang Muslim. Kalau ada orang Muslim yang melakukan kerusakan dengan mengubah-ubah makna dari ayat Al-Quran semau mereka dan mengganti perintah Allah yang sudah wajib dianggap tidak wajib, yang dikatakan bahwasanya salat itu wajib, dia bilang enggak wajib. Puasa itu wajib, dia bilang enggak wajib. Jilbab itu wajib, dia bilang jilbabin hati dulu. Ini tabdil awamirina, mengganti perintah Allah. Wa taghyiri syara'i'ina, mengganti syariat Allah. Yang sudah disyariatkan tidak dilakukan, yang tidak disyariatkan malah digetolin dan dijadikan ladang bisnis. Dan mereka berbangga dengan itu semua. Yafrahuna bima atau. Dan ini kadang-kadang baik dari segi orang-orang atas, penguasa, maupun orang-orang bawah, masyarakat, rakyat biasa, melakukan kerusakan dan berbangga dengan itu. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka kepingin dipuji terhadap hal yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka enggak pernah melakukannya, tapi mereka berharap atau kepingin dipuji seperti itu, dipuji seolah-olah mereka melakukannya. Dari kebaikan, islah, padahal yang mereka lakukan justru sebaliknya, kerusakan. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang seperti ini bimafazatin minal azab, selamat dari azab Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang berbangga dengan kerusakan yang dia lakukan dan kepingin dipuji dengan hal yang seolah-olah mereka melakukannya, padahal enggak. Sekarang kalau misalnya, mohon maaf, di sini di antara kita ada yang memakai motor dengan knalpot racing yang mengganggu tetangga di masyarakat awam. Memang ayat ini tidak turun untuk hal tersebut, tapi karakternya mirip. Apa? Jangan sekali-kali Anda mengira mereka, orang seperti mereka yang berbangga dengan apa yang mereka hamparkan dari kerusakan lingkungan berupa suara yang pekak di telinga, ya, dan mereka pengen dipuji dengan hal yang mereka tidak lakukan.
Karena orang kalau misalnya knalpotnya seperti itu sebenarnya pengen apa? Pamer, pengen dipuji, motornya cakep, bagus. Padahal enggak. Padahal ganggu banyak orang sakit, ganggu bayi-bayi yang lagi tidur, ganggu keumuman masyarakat. Tapi pengen dipuji gitu loh dengan itu. Oke, tidak menegakkan hak ketetanggaan, dan dikhawatirkan di akhirat banyak orang ngantri buat menuntut dia karena dia telah menzalimi banyak tetangga. Jadi silahkan lakukan itu di dunia, berat nanti di akhirat urusannya. Makin sering jalan itu di antara tetangganya, apalagi manasin motornya pagi-pagi, makin banyak yang terzalimi. Silahkan arogansi itu dituturkan atau ditunaikan di dunia. Di akhirat siapa yang rendah nanti? Kita lihat. Ngerusak tapi pengen dipuji, aneh. Ngerusak tapi pengen dibilang, wah motornya bagus. Ya enggak, itu rongsokan. Kalau yang bagus itu yang menenteramkan, yang rongsokan itu yang mengganggu, itu rongsokan. Walaupun harganya puluhan juta, rongsokan. Kenapa dibilang rongsokan? Kalau dia memang bagus, memberi keamanan pada manusia. Ini enggak, memberi keresahan. Satu. Dan berat hisabnya di hari akhir, karena banyak nanti tetangganya dan orang-orang menuntut dia dengan knalpot seperti itu. Kemudian belum lagi sisi arogansinya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sebiji kecil dari kesombongan. Sekarang, tawadhu seperti apa kalau motornya dengan knalpot seperti itu? Tawadhu model apa itu? Kalau kayak gitu bilang tawadhu, maka kita nggak tahu definisi sombong itu apa. Makanya harus diperhatikan jemaah sekalian. Semua hobi itu kalau yang seperti ini mubah, tetapi ketika sudah melanggar syariat Allah dan hak-hak manusia, maka hukumnya haram. Apalagi kalau misalnya sampai menyakiti orang tetangga terutama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia nyakitin tetangganya. Nyakitin tetangga bisa dengan knalpot motor racing. Ya. Kalau emang mau balapan ya di tempat balapan, bukan di apa? Di klaster atau di rumah warga, bukan. Itu salah tempat zalim itu namanya. Taib. Jangan merusak tapi pengen dipuji gara-gara itu. Ini kebodohan. Walahum adzabun alim. Dan buat mereka ada azab yang pedih. Qala Allah Ta'ala walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan juga bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi milik Allah semua kerajaan di langit dan bumi. Maka jangan kita sombong dengan apa yang kita miliki dari kemegahan, kemewahan, kebaikan. Karena yang Maha Kuasa adalah Allah. Kalau kita merasa mempunyai sesuatu, semegah apapun, semewah apapun, seaman apapun kita punya, sebenteng apapun kita punya, maka Allah Maha Kuasa untuk menghancurkannya segera. Bahkan betapa banyaknya kemewahan-kemewahan ditinggalkan oleh sahib dan pemiliknya. Kemewahan itu tetap ada di dunia ini, diwariskan, sementara pemiliknya akan dihisab. Pemiliknya sudah tiada, tinggal nama, dan nama aktenya pun atau kepemilikan tempat itu pun dialihkan kepada ahli warisnya. Maka tidak ada yang abadi di sini. Apa yang perlu disombongkan oleh kita jemaah sekalian? Sementara segala kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukanlah raja. Pun kalau kita raja, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai kita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala yang kita miliki sekarang. Maha Kuasa untuk mencabutnya, Maha Kuasa untuk menggantinya, dan bahkan Maha Kuasa untuk mematikan kita segera. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya terhadap penciptaan langit-langit dan bumi, dan terhadap perbedaan malam dan siang, ada apa? La ayatil liulil albab.
ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, di sini disebutkan dalail wadihah, yaitu bukti-bukti yang sangat jelas ala wujudillah, atas keberadaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan ilmu Allah, wa hikmatihi, dan kebijaksanaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Segala yang kita lihat, segala yang kita saksikan, segala yang kita dengar, segala yang kita rasakan, itu menunjukkan adanya kekuasaan Allah, tanda-tanda akan tauhid. Bahkan sebagian salaf mengatakan, tidaklah aku keluar dari rumah melihat sesuatu apapun itu, melainkan itu memberiku faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan di situ. Minimal mendapatkan ibrah. Tapi mayoritas dari manusia melihat sesuatu dengan pandangan duniawi semata, dengan pandangan zahir semata, tidak melihat dengan pandangan iman, tidak melihat dengan pandangan iman. Sekiranya mata kita adalah mata dengan pandangan iman, maka tidaklah ada debu yang berterbangan, melainkan kita merasa bahwa saya di sini Allah menitipkan adanya ayat kauniyah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari manusia ketika ada musibah menimpa dirinya, atau misalnya ada binatang pengerat, ada binatang yang menjijikan masuk ke dalam rumahnya, itu hanya memandang dari segi duniawi, tidak memandang hikmah dari itu semua. Misalnya rumahnya kemasukan kecoa, kemudian ketakutannya itu melebihi seperti ketakutan mendapatkan azab kubur. Repotnya minta ampun. Baru satu kecoa aja itu, belum sampai ular dan tikus weroknya masuk, baru kecoa dong masuk. Itu kelimpungan dan kepuguhannya luar biasa. Baru satu kecoa nih Pak. Tapi tidak melihat bahwasanya masuknya binatang yang mengancam kebersihan atau kesehatan rumah tangga, itu sebenarnya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata sebagian dari salaf, saya bermaksiat kepada Allah dan saya mendapatkan efeknya di kelakuan istri saya, di kendaraan saya, dan sampai tikus di rumah saya. Kata sebagian dari ulama salaf, artinya kelakuan istri itu bisa jadi karena dosa kita. Kemudian kendaraan suka ngadat, itu juga bisa karena dosa kita. Sampai ada tikus masuk ke rumah kita dan mengerat salah satu lemari kita, itu sangat mungkin dan selalulah anggap bahwa inilah efek dari dosa yang saya lakukan. Coba kalau kita mikirnya dengan pikiran keimanan seperti ini, maka kita akan mendapatkan bahwa diri kita selalu istighfar Pak, ketika melihat banyak dari musibah dan kesulitan. Tapi banyak dari orang tidak menerapkan hal tersebut, sehingga Allah berikan dia ujian bukan makin melembut hatinya, malah justru semakin keras. Dan menganggap bahwasanya supaya lembut hati saya, maka saya tamasya, maka saya ke diskotik, maka saya bareng teman-teman kongko dan seterusnya. Tetap kelalaian. Dari kesedihan tersebut tidak dinetralisir dengan zikir dan istighfar, maka ini keindahan yang semu, hanya sebentar. Maka setiap dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan, dari dedaunan, tumbuh-tumbuhan, debu hingga globalnya langit dan bumi, semuanya ada ayat untuk orang yang ulil albab. Ulil albab maknanya apa? Ulil albab yaitu ashabul uqul allati tudriku bihal asya'a wa tafhamu bihal adillah, atau allati tudraku bihal asya'u wa tafhamu bihal adillah. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal, yang dengan akal tersebut banyak hal terpahami dan dalil-dalil terpahami. Maka termasuk orang yang berakal adalah orang yang menelusuri segala hikmah di balik segala perkara. Itu baru orang berakal. Adapun orang yang serupa dengan binatang adalah yang menjadikan everything let it flow. Udah biarin aja dah. Yang terjadi terjadilah, yang sedang terjadi udah terapkan aja, yang nanti masa depan udah enggak usah dipikirin. Jadi enggak mikir apa-apa. Hidup itu seperti daun yang berterbangan, diterpa oleh angin, dan dia ke arah mana dia enggak jelas, dia dari mana enggak mau tahu, dan seterusnya. Maka yang sebenarnya bukan ashabul uqul, bukan orang yang berakal sempurna.
Dan orang-orang yang selalu menjilati debu dunia, tidak memikirkan dari mana asalnya, tidak mau tahu dia sedang mengerjakan apa hukumnya, dan dia tidak peduli dengan bagaimana akhiratnya nanti, maka orang-orang ini sedang mengkhianati akal yang telah Allah Ta'ala karuniakan pada dirinya. Karena sudah baik-baik dijadikan manusia punya akal untuk menatap masa depan yang cerah dengan syariat Allah, malah dia kemudian tidak ingin melakukannya. Malah dia lebih suka dengan apa? Hawa nafsunya. Maka ketika hawa nafsu telah menenggelamkan akal, maka dia sama dengan orang-orang yang tidak berakal. Ulul albab didefinisikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang berakal sempurna adalah orang-orang yang zikir kepada Allah, senantiasa yadhkurun Allah, senantiasa ingat Allah, dan ingat dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang bid'ah, yaitu dengan geleng-geleng. Enggak. Ingat kepada Allah, zikir di qalbunya, zikir di lisannya, zikir di anggota tubuhnya beramal. Kapan zikirnya? Qiyaman, pas lagi berdiri zikir, wa qu'udan, pas lagi duduk zikir, wa 'ala junubihim, lagi tiduran berbaring sasarian pun berzikir. Ini berarti menunjukkan apa? Orang kan enggak mungkin terlepas dari tiga kondisi itu. Imma dia sedang diri, imma dia sedang duduk, imma dia sedang rebahan, baik terlentang atau semisalnya. Itu berarti setiap waktu selalu dia yadhkurunallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang kita ini selalu menjadi PR. Karena baik saya maupun jemaah sekalian adalah orang-orang yang masih punya kekurangan di tema ini, gitu kan. Termasuk saya juga. Ya, kita memohon taufik dari Allah taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakur, mentadabburi, merenungi penciptaan langit-langit dan juga bumi. Jadi zikir dan merenung, gitu loh, mengambil ibrah. Tapi ya tidak cukup diam gitu aja, tafakur dan diam, enggak ada ya, diam aja keras. Ya. Enggak ada doa, enggak ada keinginan untuk bertakwa, enggak ada. Kalau yang seperti ini belum lengkap ini, belum lengkap. Banyak orang naik gunung, Pak. Banyak. Orang pecinta alam naik gunung, bergrup-grup. Banyak orang ke pantai tamasya. Banyak orang ke taman safari. Banyak orang ke Ragunan. Maksudnya Ragunan di sini kebun binatang. Ya. Tapi kalau misal kita lihat diri kita dan mereka sampai di tempat-tempat yang di situ terhampar ayat-ayat Allah Taala dan bukti-bukti nyata tentang kekuasaan Allah, tidak ada subhanallah, tidak ada masya Allah, tidak ada tabarakallah, tidak ada terucap di lisan-lisan mereka pengagungan terhadap Rabb bagi atau pencipta bagi seluruh binatang-binatang atau alam-alam ini. Enggak ada. Yang ada kalimat-kalimat yang justru khawatirnya menghasilkan dosa. Kagum sih kagum, tapi bukan bertasbih dan bukan mengucapkan zikir dan tidak kembali hati kepada Allah. Kalimat seperti, "Oh, gokil, gila," dan seterusnya. Siapa yang gila di sini? Enggak ada yang gila. Dia kali yang gila sendiri. Enggak ada yang gila. Kenapa enggak diganti subhanallah, masya Allah? Giran dinasihati seperti itu orang bilang, saya enggak mau munak lah Ustaz, enggak mau munafik saya kan orang kotor, masa saya subhanallah. Ya justru kalau kotor dibersihin. Merupakan kebodohan, udah tahu kotor malah dipelihara. Bersihin, ganti dengan yang bersih. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ganti dengan kalimat-kalimat zikir. Wah Ustaz, saya enggak enak Ustaz, nanti saya dibilang alim. Buat apa pandangan manusia kalau ternyata kita cari pandangan Allah Ta'ala? Udah, ucapkan aja la haula wala quwata illa billah. Ucapkan kalimat-kalimat zikir. Jangan dibalik. Yang kita lihat ini kan adalah keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan, gitu loh.
Ya. Bahkan walaupun hal yang ini mubah, antum melihat keajaiban dari alam atau binatang, gitu aja, itu enggak benar, enggak baik. Walaupun itu mubah. Ekspresi ketertakjuban itu mubah. Tapi tambahkan dong atau ucapkan, Masya Allah. Kalimat-kalimat yang di situ terbit kemudian pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ini baru orang-orang yang berakal sempurna. Kemudian orang-orang ini ketika merenung sampai di puncak gunung, atau bahkan gak perlu jauh-jauh ke sana, melihat semut kecil aja di dapurnya, atau hal-hal yang membuat dia takjub dari penciptaan yang Allah berikan ini, berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua untuk hal yang batil, atau sesuatu yang tidak punya maksud, atau cuma main-main. Ya, jadi artinya Rabbana ma khalaqta hadza batila, artinya ya Allah, engkau menciptakan semua ini tidak main-main. Allah menciptakan daun-daun yang jatuh berserakan di pinggir jalan di bawah pohon angsana itu tidak main-main. Ya. Ada tujuannya. Ya. Dulu kan seberang dari Kalibata City di rel, samping rel, dulu kan ruko-ruko, rumah dan ruko-ruko, mungkin semrawut dan agak kumuh ya. Kemudian tergantikanlah dengan rimbunan atau banyaknya dari tanaman-tanaman tumbuhan yang ditanam oleh pemerintah. Lihat coba itu. Atau di Kalibata City ini sendiri, di parkiran-parkiran bahkan banyak tumbuhan. Ya. Ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan keindahan ini Allah tidak main-main dalam menciptakan tumbuhan-tumbuhan ini. Enggak main-main Allah tak ciptakan. Enggak cuma semaunya, enggak ada hikmah, enggak, semua ada hikmahnya. Supaya kita mikir. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina azaban nar, maka jagalah kami dari azab neraka. Ini baru orang paling futuristik nih jemaah sekalian. Boleh jadi dia melihat binatang yang mungkin diremehkan orang misalnya, atau binatang yang jarang. Bapak tahu namanya bangbung, Bapak? Di Betawi ada yang, di Jakarta ini ada binatang dinamakan bangbung. Sekarang udah hampir punah kali, udah jarang banget. Kadang bau binatangnya, dia serangga. Modelnya kayak kecoa tapi bukan kecoa. Warna sayap dan tubuhnya coklat susu. Biasa di pohon-pohon tertentu ngumpul dia. Kadang-kadang orang zaman dulu tuh suka mainin di, sebenarnya ini nyiksa nggak boleh ya, kakinya di ikat dengan benang, nanti dia melayang gitu. Kemudian anak-anak kecil mainin kayak mainin layangan. Itu dulu kayak gitu mainannya. Tapi nggak boleh seperti itu, menyiksa binatang nggak boleh. Ya. Kita lihat binatang ini, masya Allah, ini binatang yang mungkin diremehkan orang, nggak bagus atau bau lah gitu. Tapi nggak mungkin Allah menciptakan ini sia-sia. Maksudnya Allah punya tujuan, punya hikmah menciptakan ini. Sebelum pesawat itu terciptakan, bahkan di zaman Nabi dan seterusnya, orang nggak kepikiran bikin pesawat. Bagaimana bisa orang bikin pesawat? Terinspirasi dari burung. Dan akan ada nanti inovasi-inovasi teknologi yang inspired by nature, terinspirasi dari alam. Itu semua untuk manusia pelajari jemaah sekalian. Ada hikmahnya. Masalahnya sekarang orang-orang yang menginvent atau mengadakan kecanggihan-kecanggihan ini atau menikmati kecanggihan-kecanggihan ini enggak pernah mikir bahwa saya pada asal ini sebuah hikmah dari Allah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Apa mereka enggak melihat di langit-langit sana beburungan, ya, mereka mengepakkan sayap mereka, menutup dan juga mengembangkan sayap mereka. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Yang membuat mereka itu bisa tertahan di udara di tinggian sana itu adalah Allah Ta'ala.
Lah kalau kita misalnya lagi naik pesawat, pernah nggak mikir seperti itu? Ma yumsikuhunna illa rahman. Kalau burung yang sekecil itu aja bisa balance di udara di langit sana, bisa balance terbang, Allah Ta'ala yang menahannya supaya bisa seperti itu, supaya nggak jatuh. Lalu ketika kita naik pesawat, harusnya kita yang berakal ini, saya ini numpang di pesawat yang tidaklah ini bisa melainkan Allah yang menahannya supaya bisa sampai tujuan. Itu. Nah, kemudian dengan tafakur seperti ini minta sama Allah, faqina adzabannar, ya Allah, qina, yaitu jagalah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang telah Engkau masukkan ke neraka, faqad akhzaitah, itu adalah orang yang telah Engkau hinakan, adzlaltahu wasqaitah, telah Engkau hinakan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong siapapun untuk orang-orang yang berbuat zalim. Baik zalim di sini terutama zalim dari segi syirik maupun zalim dari segi muamalah terhadap sesama manusia. Kalau kita menzalimi orang, di akhirat nanti tidak ada pembela. Makanya kalau bisa dosa itu di dunia ini jangan dosa kezaliman kepada pihak lain. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan di akhirat nanti, sebagian di surat Al-Abasa, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Di hari kiamat itu orang-orang di sini, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, akan berlarian menjauh dari saudaranya, menjauh dari ayah ibunya, menjauh dari temannya dan juga keturunannya, menjauh dari semua orang. Kenapa? Kata sebagian ulama, karena orang-orang ini telah berbuat zalim selama di dunia, maka ketika di akhirat mereka berusaha untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang yang telah mereka zalimi, berusaha melarikan diri dari tuntutan orang-orang yang selama di dunia telah mereka zalimi. Udah banyak tuntutan, enggak ada yang nolong. Makanya di dunia ini, makanya kata sebagian ulama, dosa kita pribadi kepada Allah, kita tahu Allah Ghafur Rahim, ada potensi Allah Ta'ala akan mengampuni, apalagi kalau ditaubatkan. Tapi dosa kita kepada orang, menzalimi dia, merampas hak dia, di dunia gak ditaubatkan, gak dikembalikan, di akhirat nanti akan dituntut oleh orang tersebut, dan Allah tidak akan memaafkan sampai orang tersebut memaafkan kita. Nah, masalahnya sekarang di akhirat semua orang butuh pahala. Jadi orang-orang bakal berpelit-pelit, karena saya butuh pahala, saya gak maafin. Ya, pahala kamu mari sini. Disedot pahalanya, kemudian diambil pahalanya. Iya, semua orang itu akan pelit akan kebaikan, karena semua orang khawatir akan dirinya. Maka kalau bisa jangan zalimin orang, jemaah sekalian, jangan zalimin orang. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, innana sami'na munadiya, kami telah mendengar seruan seorang penyeru yang dia menyeru kepada keimanan. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Abu Bakar, al-munadi di sini, penyeru di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan Rasul. Jadi Al-Qur'an ini menyeru kita, Rasul menyeru kita menuju keimanan, yaitu an aminu bi rabbikum, agar kalian berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun menjawab seruan itu, kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 3 hal. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan ampunilah pula keburukan-keburukan kami. Bisa aja di sini artinya dzunub, dosa,
sayyi'at yaitu keburukan. Baik keburukan ini berupa dosa kecil atau salah sikap. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar, yaitu al-abrar di sini al-mutamassikuna bisyari'ah, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang abrar, orang-orang baik. Maka kalau orang tidak mau berpegang dengan syariat Allah, bukan orang baik dalam syariat, bukan orang baik. Ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada rasul-rasul Engkau, yaitu surga, kebaikan. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi janji. Maka karena orang ini jemaah sekalian melihat ke semesta alam dari global maupun detailnya dengan penglihatan iman, dan setelah itu kemudian minta kepada Allah kebaikan-kebaikan, maka fastajaba lahum rabbuhum, Allah perkenankan doa mereka, Allah jawab doa mereka. Ya. Jadi walaupun dosa kita seberapa, lihat sesuatu kejadian atau serpihan dari alam ini, takjub dengannya, kemudian bertasbih dan meminta kemudian kepada Allah Ta'ala ampunan rizki ini itu banyak minta kepada Allah, maka Allah akan menjawab doa kita. Ini di antara tema atau di antara hal yang menginspirasi kita untuk berdoa kapan? Yaitu ketika kita melihat kekuasaan-kekuasaan Allah, kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala setelah bertasbih dan lain-lainnya, kita minta kepada Allah hal-hal seperti ini, Allah Ta'ala akan memperkenankan doa tersebut. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, dari laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau misalnya laki atau perempuan, muslim atau muslimah, beramal dengan ikhlas, tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala khianati ganjarannya. Tidak, pasti Allah tunaikan selama menunaikan syarat beramal. Ba'dukum min ba'd, ya, sebagian dari sebagian lainnya. Jadi di sini artinya semuanya tanpa kecuali. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Nah, orang yang berhijrah dan keluar dari negeri mereka, wa udhu fi sabili, dan diganggu, disiksa di jalanku, wa qatalu, berperang, wa qutilu, terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti aku akan menutup segala kesalahan mereka. Ya, sekarang memang tidak ada hijrah dari segi tempat ya. Kita udah di Jakarta, negara ini banyak orang-orang Islamnya. Tapi bisa saja hijrahnya hijrah ma'nawiyah, hijrah amalan. Yang dulunya bejat sekarang jadi alim misalnya. Hijrah. Yang dulunya enggak pernah ngaji sekarang rajin ngaji. Yang dulunya enggak pernah sholat sekarang rajin sholat berjamaah. Ini hijrah. Dan rela keluar dari negerinya, atau keluar dari daerahnya, atau keluar dari amalan yang buruk. Rela pergi dari itu menuju amalan baik. Namun ketika hijrah, ujiannya malah makin menantang, ujiannya makin besar. Itu biasa, itu merupakan sunnah kauniyah, itu sunnatullah Pak. Orang kalau mau baik itu ada ujiannya. Orang kalau mau sesat diberi kemudahan di dunia, tapi konsekuensinya beda. Karena pedang tidak akan menjadi tajam tanpa adanya
asahan. Nggak ada pedang tiba-tiba plong jadi pedang gitu. Diasah dulu. Semakin sering terasah, semakin teruji, semakin tajam dia. Maka seorang yang berhijrah dan beramal, kalau nggak mau diuji, sekalian aja jadi orang sesat sekalian. Kalau nggak mau jadi, selalu ada ujian. Selalu ada ujian. Lalu apakah Allah akan mempermudah dia beramal? Allah akan mempermudah dia beramal ketika apa? Ketika dia ikhlas. Karena betapa banyaknya ujian begitu besar, namun diperkecil rasanya oleh keikhlasan. Kalau kita ikhlas dan tulus, ujian itu ringan. Tapi kalau kita ada maunya, ujian itu seolah penghalang dan kita akan udah kayaknya nggak enak nih, nggak seru dah, hijrah nggak seru. Iya. Karena apa? Karena ada maunya. Kalau maunya kita surga Allah Ta'ala, keikhlasan kita dan keinginan kita mengharap ridha Allah dan juga janji Allah berupa surga dan kebaikan di akhirat, itu akan memperkecil rasa untuk ujian tersebut. Padahal ujian besar. Siapa orang yang paling berat ujiannya, ikhwan? Para nabi dan rasul. Tapi karena keikhlasan mereka alaihimus salatu wassalam, maka ujian terasa ringan bagi mereka. Ya sebagaimana kalau kita mencintai sesuatu, satu samudra bisa kita arungi gara-gara cinta kita kepada sesuatu itu. Padahal kalau kita nggak cinta sama sesuatu itu, jangankan samudra, satu Ciliwung aja nyebrang males kita. Seberapa ujiannya coba? Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi sesiapa yang mengeluh di hijrahnya karena bertubi-tubi ujiannya, sepertinya belum siap dia, belum tulus. Bersihkan dulu hatinya dan ikhlaskan. Minta sama Allah Ta'ala thabat, pertolongan, kemudahan. Kemudahan itu senantiasa biasanya ada di hati, yang membuat segalanya tampak seperti lebih mudah. Dan betapa adanya orang ujiannya kecil namun berat sekali bagi dia. Ini berarti karena ada maunya. Begitu jemaah sekalian. Kita lihat banyak orang rela pergi konser, rela pergi kerja walaupun hujan. Sebagian bahkan dari sebagian orang rela pergi subuh ke kantornya. Subuh ke kantornya. Kantornya jauh, Kelapa Gading. Rumah dia mana? Bogor. Naik kereta komuter lain sejak hari masih gelap, sebelum azan subuh. Itu udah bisa. Sampai kantor jam 6 mungkin jam 7-an. Masya Allah. Tapi untuk ke masjid depan rumahnya dia tinggal ngesot, padahal ngesot aja bisa, saking deketnya. Nggak bisa. Apa yang membuat dia berat? Hatinya membuat dia berat. Ujian dari Bubulak sampai ke pantai Kelapa Gading, benar ya Kelapa Gading ya? Anggap aja di daerah situ lah, daerah situ. Ini contoh saja, nggak nyata ya. Maksudnya nggak tahu siapa aja orangnya, nggak tahu saya. Dari Bubulak jauh pak, terminal dulu, stasiun ngantri apa, kemudian masuk stasiun. Itu berapa kilo dia udah? Jauh. Tantangannya juga lebih besar. Kereta, kemudian kereta, masih naik angkot lagi, masya Allah. Jauh banget pak, udah kayak safar aja gitu. Tapi ringan bagi dia, kenapa? Karena duit di situ, maka ada ganjaran di situ, duit gitu loh. Ada keinginan, maka ringan rasa di hati ujian-ujian ini, karena ada tujuan apa? Dapat duit. Tapi ke musola atau masjid depan rumah, aduh susah. Walaupun digendong pun gak mau dia. Kenapa? Yang membuat dia berat ini hatinya. Ya. Coba saya tanya jemaah sekalian, mohon maaf nih mungkin menyinggung sedikit. Bapak-bapak laki-laki nih, kita laki-laki semua. Saya tanya pak, jenggot itu berapa kilo pak? Jenggot itu berapa kilo? Nggak nyampe sekilo, berapa ons, kecil sekali. Apa? Nggak ada bahkan nggak ada beratnya sama sekali. Atau mau jenggot kita lebih besar daripada kepala kita pun tetap aja ringan itu jenggot. Yang bikin kita nggak mau jenggotan apa?
Hati. Yang berat itu apa? Bukan jenggotnya, hatinya yang berat. Rasulullah bilang, wa'fur liha, biarkan jenggot tumbuh, jangan dipotong. Yang bikin berat apakah jenggotnya? Wah, Ustaz, saya kalau jenggotan berat, Ustaz, kepala saya nunduk dulu. Enggak ada kayak gitu sejarahnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat enggak ada orang jenggotnya berat walaupun dikepang, enggak ada. Enggak ada, Pak. Ya, bahkan jin-jin juga ketawa mungkin kalau ada orang keberatan jenggotnya. Yang berat tuh hatinya. Maka kalau misalnya hijrah, hatinya enggak siap, berat itu tantangan. Baru digesek sedikit, itu udah kayak diselengkat sama back klub-klub barat. Wah, berguling-guling tuh. Malah digesek sedikit aja. Hatinya dulu benahin, Pak. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, ingat janji Allah pasti. Surga Allah itu pasti. Kalau benar-benar kita tunaikan lillahi Ta'ala. Tapi kalau ada li ajli dunia, untuk dunia, berat ini semua, berat. Akhirnya enggak jadi. Maka siapa yang hijrah, dikeluarkan dari daerahnya, diusir, kemudian di jalan Allah pun masih mendapatkan ujian lagi, kemudian berperang pula, dibunuh pula, kemudian la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka pasti aku akan menghanguskan keburukannya. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah, pasti aku akan masukkannya ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai ganjaran dari sisi Allah Ta'ala. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Ta'ala memiliki kebaikan pahala, kebaikan ganjaran, yaitu jannat setelah takfir as-sayyiat, yaitu surga Allah Ta'ala setelah dihapus dosa-dosanya. Kita cukupkan insyaallah sampai sini. Mohon maaf jika ada sampel atau contoh yang mungkin tidak berkenan di hati, tapi tidaklah kami mengucapkan itu kecuali dengan niatan kebaikan, perbaikan, dan agar kita semua menjadi orang-orang baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan antum dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.